Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farrada alaina bi talabil ilm wa huwa yaqul talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya dan antum semua selalu diberikan hidayah oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu yang saya punya, yang saya nukil dari yang saya baca dari kitab Fawaidul Mukhtarat. Pembahasan ini sangat penting untuk kita, yaitu pembahasan Kitabul Ilm. Apa itu pembahasan Kitabul Ilm? Pembicaraan tentang yang dimana membahas tentang ilmu. Fadlul ilm wa ta'lim. Keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang belajar ilmu. Wa qala Allah Ta'ala li nabiyhi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa qur rabbi zidni ilman. Wa qul, dan katakanlah ya Muhammad, rabbi zidni ilman, berdoalah kepada Allah, semoga Allah untuk apa? Kamu selalu meminta ditambah ilmu. Ai wa amaruhu bi talabi ziyadah minal ilm. Maksudnya kalimat wa qur rabbi zidni ilman ditafsirkan oleh para ahli mufassirin dalam surat Thaha ayat 114, wa amaruhu bi talabi ziyadah minal ilm. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencari ilmu dan menambah ilmunya. Kenapa seperti itu? Idhuwa asraful khisal. Karena ilmu ini adalah salah satu perkara yang sangat agung, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah di dalam tafsir Marhul Lubin juz 2 halaman 40, itu dikatakan kalau seandainya kita mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi Rabbi zidni ilman, maka kita harus berdoa Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi Rabbi zidni ilman, maka kita dianjurkan oleh ulama untuk berdoa Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Itu tentang talabul ilm. Ada satu hikayat dari Sayyidina Abu Hurairah yang tertera di kitab Fawaidul Mukhtarat pula. Waktu itu Sayyidina Abu Hurairah datang ke satu pasar dan menanya kepada orang ahli pasar, "Wahai ahli pasar, apakah kamu tidak menginginkan, apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang membagikan warisan?" Orang ahli pasar sudah mengenal orang Madinah ini tentang Rasulullah itu siapa. Langsung mereka bergegas, di manakah Rasulullah SAW sedang membagikan warisan tersebut? Akhirnya kemudian para ahli pasar ini pergi. Kata Sayyidina Abu Hurairah, di masjid. Akhirnya orang ahli pasar itu datang ke masjid. Ketika melihat di masjid, tidak ada beliau melihat yang membagikan harta. Yang beliau lihat hanya ada halakoh, satu kumpulan sedang berzikir kepada Allah, sedang mencari ilmu tentang membahas halal dan haram, satu lagi sedang sholat, dan satu lagi sedang membaca Al-Quran. Setelah itu para ahli suk kaget, langsung kembali lagi menemui Abu Hurairah yang menunggu di pasar. "Wahai Abu Hurairah, apa yang kau katakan? Engkau tadi mengatakan apakah kamu tidak mau, apakah kamu tidak ingin Rasulullah sedang membagikan warisan?" Abu Hurairah bertanya kepada sahabat, "Apakah kamu tidak melihat apa Rasulullah sedang membagikan warisan? Atau enggak kamu melihat gak ada beberapa orang di sana?" Nah, orang ahli pasar mengatakan, "Iya ada. Hum yaqra'un al-Quran." Sebagian mereka sedang membaca Al-Quran yang saya lihat. Sebagian lagi ada yang sedang sholat. Sebagian lagi ada yang sedang menuntut ilmu. Maka menjawab Sayyidina Abu Hurairah kepada ahli pasar, "Waihak, celakalah engkau, wahai ahli pasar. Engkau tidak mengetahui karena sesungguhnya para anbiya pada dikami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka yang dimaksud warisan dari Nabi Muhammad adalah bukan uang, akan tetapi yang beliau wariskan adalah ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman, wa innama warisu al-ilma." Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta benda, uang, dan sebagainya. Akan tetapi Nabi Muhammad mewariskan lebih daripada harta benda, yaitu mewariskan al-ilmu. Jadi perlu ketahui, sangat penting sekali menuntut ilmu. Masya Allah, fadilatun kabir, utamaan yang besar menuntut ilmu. Sampai dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, qala Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, Imam Hasan Al-Basri berkata, apa beliau katakan, lau kana lil ilmi suratun la kanat suratu ahsana min suratis syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Imam Hasan memberikan semangat gitu, memberikan contoh gitu, memberikan agar kita ini lebih semangat lagi mencari ilmu, sampai beliau berkata apa? Lau kana lil ilmi suratun, kalau seandainya untuk ilmu itu ada bentuknya, kita boleh lihat apa yang kita cintai, mobil mewah atau enggak gunung yang sangat indah. Nah, kata Sayyidina Hasan, maka kalau seandainya Allah menciptakan ilmu itu dengan bentuk, maka keindahan yang di alam dunia ini ada, baik dari harta dunia ataupun tanaman ataupun bangunan, maka jelas ilmu itu lebih indah daripada keindahan-keindahan yang ada di alam dunia, baik daripada indahnya matahari, indahnya bulan, indahnya bintang dan indahnya langit, dan keindahan-keindahan yang lain. Maka kalau seandainya ilmu tersebut ada bentuknya, kata Imam Hasan Al-Basri, pasti jauh, jelas pasti lebih indah ilmu daripada keindahan-keindahan yang lain selain ilmu. Berarti kan kita perlu patut ketahui bahwa ilmu itu sangat indah, sangat diharuskan. Sampai waktu itu, kenapa saya bilang diharuskan dan diwajibkan? Ini kan fardu ain, fardu perorangan yang harus kita cari agar kita selamat. Sampai berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khayru Sulaiman, tatkala Nabi Sulaiman disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala bainal ilmi wal mali wal muluk. Jadi ada cerita bahwa Sayyidina Sulaiman itu dulu disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Sulaiman, engkau mau memilih apa? Nabi Sulaiman, kau mau memilih ilmu, memilih harta, atau milih kerajaan, kekuasaan? Diberi 3 permintaan: ilmu, harta, dan kerajaan. Apakah Nabi Sulaiman memilih harta? Tidak. Apakah Nabi Sulaiman memilih kerjaan? Tidak. Akan tetapi Nabi Sulaiman fahtarul ilma, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, a'tahullahul mala wal mulka. Setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Allah berikan pula pangkat dan harta. Makanya jangan percaya orang-orang yang mengatakan kalau santri itu tidak ada masa depannya. Ini jelas Nabi Sulaiman ketika disuruh milih ilmu, harta, atau jabatan, malah beliau memilih ilmu. Setelah beliau memilih ilmu, lebih memilih Allah, maka Allah memberikan harta dan ilmu. Jadi yang menjamin semua di alam dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bisa mencari ilmu, maka Allah akan memberikan harta dan pangkat untuk orang-orang yang mencari ilmu. Malah saya pernah dengar daripada Kiai Sepuh yang pernah saya dengar itu, bahwa beliau mengatakan Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang mempunyai ilmu. Kenapa seperti itu? Sampai Imam Syafi'i berkata, qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada dunya fa alihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunianya maju, sukses, maka harus dengan ilmunya. Wa man aradal akhirah fa alihi bil ilm. Dan siapa orang yang ingin mendapatkan akhiratnya dengan sukses, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alihi bil ilm. Kalau orang ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, maka dia harus mempunyai ilmu. Ilmu ini akan menyelamatkan kita dunia akhirat.
Di dunia kita akan diberikan kesenangan. Kan tadi udah jelas. Nabi Sulaiman memilih ilmu, akhirnya setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, Allah berikan pula kerajaan, Allah berikan pula harta yang melimpah. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya kan gini, ilmu itu kenapa penting? Kalau dunia kan gini, inna dunya yu'tiha Allahu man yuhib wa la yuhib. Kalau dunia itu mau orang cinta dunia atau tidak, kalau diberi dunia ya diberi sama Allah. Wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah setiap makhluk hidup yang ada di dalam dunia, Islam, kafir, anak kecil, orang besar, binatang kecil, binatang besar, sampai kutu pun itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, kalau rezeki itu sudah ada yang nanggung dan Allah berikan rezeki itu kepada siapapun yang mau ataupun tidak mau. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Ingat, dan Allah tidak akan memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang akan beruntung dunia akhirat. Artinya apa? Allah itu akan menjamin orang-orang yang selalu menuntut ilmu itu akan ada dalam kebaikan dan orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah di dunia dan di dalam akhirat. Qala al-Amirul Mu'minin Al-Imam Ali Abi Thalib Darul Wajah. Ada ungkapan yang sangat hebat dari Imam Ali. Apa beliau Imam Ali berkata? Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Why? Kenapa? Ayu sabab, leish gitu kan. Kok sampai Imam Ali mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta? Kan pasti ada dalilnya. Seperti ini dalilnya kata Imam Ali. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau ilmu itu menjaga kamu, kalau harta itu kamu jaga. Kamu mau mencuri, kamu tahu ilmunya. Tadi pagi yang lalu menerangkan tentang ilmu haram mencuri. Saya mau mencuri jadi gak jadi gara-gara apa? Ilmu menjaga saya. Bahwa kata diterangkan dalam ilmu bahwa mencuri itu hukumnya haram. Bahwa meninggalkan sholat itu tidak boleh. Gara-gara ilmu kita tidak jadi dicelakakan oleh Allah. Kita tidak jadi celaka dikarenakan ilmu menjaga kita. Akan tetapi wa anta tahrusul mal. Kalau harta itu kita jaga, kita usaha tidak benar, tidak akan sukses. Motor kita taruh di luar tidak dimasukkan ke dalam rumah kita, dicuri oleh maling. Pokoknya intinya ilmu itu akan menjaga kita dan harta yang kita jaga. Masya Allah, Masya Allah. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Al ilmu itu akan menjadi hakim, menyelamatkan kita, bahwa kita ahli ilmu. Wal malu mahkumun. Ilmu itu kan kalau kita meninggal udah diangkat hilang. Wal malu mahkumun, akan tetapi harta yang kau cari dana manapun, halal atau haram, terlihat atau tidak terlihat, mahkumun, akan dihitung, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat indah daripada Imam Fathul Musalli rahimahullah. Beliau memberikan satu umpama. Apa yang beliau katakan? Alaisal marid. Apakah kamu tahu orang yang sakit? Idza muni'a al-marid idza muni'a ta'am masarab wa dawa yamut. Ente tahu kalau orang sakit enggak dikasih makan. Orang itu kalau maksudnya gini, apakah kamu tahu orang itu akan sakit kalau dia tidak diberi makan, kalau dia tidak diberi minum, kalau dia sedang sakit tidak diberi obat. Yamut, dia akan mati. Oh lu bala, nah ya jelas. Pasti dong kalau ada orang sakit kita tidak beri makan, kita tidak beri minum. Jangan kan orang sakit. Orang yang masih tidak sakit saja, kalau dia seandainya tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, dia akan mati. Bala benar, pasti orang bodoh pun harus jawab seperti itu. Kalau kadali kalau qulub, maka kata Imam Fathul Musalli betul. Kadali kalau qulub, begitu juga dengan hati. Idza muniyal hikmah wal ilma salasata ayyamin yamut. Kalau seandainya perut kita butuh makanan, maka hati kita pun butuh makanan. Ketika hati kita tidak diberi makanan, yaitu ilmu makanan hati kita dan hikmah agama selama 3 hari, yamut. Ingat, hati kita akan menjadi mati. Apa hati mati itu? Tidak akan bisa menerima nasihat. Sekali lagi saya ingatkan, sebagaimana kita harus makan dan minum, kalau tidak kita akan mati, maka hati pun butuh makanan. Makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Ketika kita tidak makan selama 3 hari, maka Allah akan matikan hati kita dikarenakan hati kita tidak diberi makan. Yaitu makanan hati kita adalah ilmu. Ingat, 3 hari. Makanya al-ilmu qadaul qalb. Ilmu itu adalah makanan yang bergizi untuk hati. Hati kita nanti bersih kalau selalu diri. Walihada kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Makanya ada satu Habib namanya Imam Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yaqulu badal faragin fil majlis ilm.
ketika beliau setelah hadir ke majelis ilmu, beliau mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min khairi hawlin minni wala quwwati. Kan kita tahu kalau alhamdulillahilladzi at'amani itu adalah doa setelah makan. Nah, tapi Habib Idrus beliau berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min khairi hawlin minni wala quwwati. Itu setelah beliau menuntut ilmu. Jadi sudah jelas bahwa ilmu itu adalah makanan untuk hati, sampai dicontohkan oleh Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau ketika setelah menuntut ilmu, hadir majelis ilmu, pasti beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwati. Kama yaqulu dzalika ba'dal akal, sebagaimana beliau ketika setelah makan pun mengucapkan itu. Jadi beliau ketika memberikan makanan kepada perutnya, beliau berdoa dengan doa tadi itu. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwati. Setelah makan. Setelah menuntut ilmu pun beliau berdoa, membaca doa setelah makan. Apa doanya? Ya itu tadi. Dikarenakan ilmu ini adalah salah satu santapan bergizi untuk hati kita. Ya Allah, dengan pangkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah dan semangat untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan hati kita selalu diberi kehidupan dengan kita selalu menghidupkan majlis-majlis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.